Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Hanifah dan teman-teman. Saya Anissa Nurjana sebagai moderator kelompok 6. Hari ini kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dila Purwati, Fatimah Sodina, dan Marcella Anggeli, akan membahas mengenai KUP. Kelompok 6, saya persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bu Hanifah. Untuk presentasi hari ini membahas tentang KUP. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Dila Purwati, yang kedua ada Fatimah Sofdina, yang ketiga ada Marcella Anggito nama Putri. Surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun perusahaan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, ada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain A, identitas pembeli. Yang kedua ada B, identitas pembeli serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, ada pengusaha kena pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengambilan pajak masukan. Surat tagihan pajak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan surat tagih pajak diuraikan seperti berikut. Yang pertama, ada sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian bunga pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak yang diterbitkan karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian surat pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung. Contoh pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak penghasilan pasal 25 tahun 2016 setiap bulan sebesar 100 juta jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak penghasilan pasal 25 bulan Juni 2016 dibayar tepat waktu sebesar 40 juta. Atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 18 September 2016 dengan berita sebagai berikut. Kekurangan pajak penghasilan pasal 25 bulan Juni 2016. 100 juta dikurangi 40 juta yaitu 60 juta. Untuk bunganya 3 dikali 2% dikali 60 juta yaitu hasilnya 3.600.000. Untuk jumlah yang dibayar totalnya 63.600.000. Contoh kedua yaitu hasil penelitian surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun 2016 yang telah disampaikan tanggal 31 Maret 2017 setelah dilakukan penelitian. Ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar sebesar 1 juta. Atas kekurangan pajak penghasilan tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 12 Juni 2017 dengan berita sebagai berikut. Kekurangan bayar pajak penghasilan yaitu sebesar 1 juta, bunga 3 dikali 2% dikali 1 juta yaitu 600.000. Jumlah yang harus dibayar yaitu 1.600.000. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, atau pengusaha yang telah dibuka sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, atau pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan penerbitan surat tagihan pajak terhadap pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak. Contoh 1, jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar 10 juta. Diterbitkan tanggal 7 Oktober 2016 dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2016. Jumlah pembayaran sampai dengan 6 November 2016 sebesar 6 juta. Pada tanggal 1 Desember 2016 diterbitkan surat tagih pajak dengan perhitungan sebagai berikut. Pajak yang masih harus dibayar yaitu 10 juta dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan sebesar 6 juta. Kurang dibayar yaitu sebesar 4 juta. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak apabila terjadi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukaan dan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 atau pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui sebesarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksudkan nomor 1 dan 5 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat keterangan pajak kurang bayar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Sobrina. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPK-BT. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPK-BT dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilakukan dengan syarat yang pertama adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang tambahan.
Lalu yang kedua, apabila masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap, yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan masih dapat diterbitkan kembali. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB diterbitkan untuk yang pertama pajak penghasilan, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Lalu yang kedua, pajak penambahan nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak penambahan nilai tersebut. Lalu yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Untuk prosedur penerbitan SKPLB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan mengisi kolom dalam SPT atau dengan surat tersendiri. Lalu yang kedua, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan SKLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pidana di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga, apabila dalam jangka waktu tersebut, yaitu 12 bulan sejak surat permohonan diterima, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dengan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Lalu yang keempat, apabila SKPLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah waktu tersebut berakhir, maka wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2%. Sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB. Lima, yaitu apabila pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nomor 2, tetapi tidak dilanjutkan dengan penyidikan, atau dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilakukan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dalam hal kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu ada keberatan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan. Keberatan hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan tersebut ditujukan atas suatu: yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu yang terakhir, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada tata cara pengajuan keberatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak. Yang kedua,
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Lalu yang keempat, wajib pajak yang masih mempunyai uang pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar. Yang kelima, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Yang keenam, dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Yang ketujuh, apabila dalam jangka waktu tersebut, nomor 6 yaitu, telah dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan. Lalu yang ke-8, terhadap surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, tetapi belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Maka jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Yang ke-9, terhadap surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang dialami oleh wajib pajak di daerah tertentu yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal diterbitkan, tapi belum dibayar pada saat peninjauan keberatan. Maka jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Lalu yang terakhir, wajib pajak yang mengungkapkan wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak, dan pihak ketiga, pembukuan, catatan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak, pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Next. Lalu banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Yang kedua, terhadap surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, tapi belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, maka jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Yang ketiga, terhadap surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang dialami oleh wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal diterbitkan tapi belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, maka jangka waktu pelunasannya tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Lalu yang keempat, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan pada nomor 3 tidak termasuk sebagai utang pajak. Yang kelima, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding
belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding. Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagai wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Lalu ada sanksi pajak. Nah, sanksi pajak sendiri yaitu terdiri dari 2 sanksi. Yang pertama yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi dan sanksi pidananya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Marcella. Baik, terima kasih. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat diuraikan pada tabel berikut. Berkaitan dengan denda. Pasal 7 ayat 1 yaitu masalah SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. A. SPT masa SPN, B. SPT masa lainnya, C. SPT tahunan PPH, WP badan, dan D. SPT tahunan PPH, WP orang pribadi. Dengan sanksi SPT masa lainnya yaitu dengan sanksi SPT masa PPN sebesar 500.000, SPT masa lainnya sebesar 100.000, SPT tahunan PPH WP badan sebesar 1 juta rupiah, dan SPT tahunan PPH WP orang pribadi sebesar 100.000 rupiah. Nomor 2 yaitu pasal 8 ayat 3 dengan masalah pembetulan sendiri dan belum disidik dengan sanksi 150% dari jumlah pajak yang telah dibayar. Nomor 3 yaitu pasal 14 ayat 4 dengan masalah A. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak. B. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. C. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak dengan sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak. Nomor 4 yaitu dengan pasal 14 ayat 5 dengan masalah PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak masukan dengan sanksi 2% dari pengenaan pajak. Nomor 5 yaitu pasal 25 ayat 9 dengan masalah keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian yaitu dengan sanksi 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nomor 6 yaitu pasal 27 ayat 5D dengan masalah permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian dengan sanksi 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Next. Next. Berkaitan dengan kenaikan nomor 1 yaitu pasal 8 ayat 5 dengan masalah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP yaitu dengan sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayar. Nomor 2 yaitu pasal 13 ayat 3 dengan masalah A. SKPP karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran. B. PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. C. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, yaitu dengan sanksi 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun. Yang kedua, ada sanksi 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor
atau 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 13A yaitu dengan masalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali. Dengan sanksi yaitu 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKP. Next. Sanksi pidana. Sanksi pidana ini sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pajak khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan diuraikan dalam tabel berikut ini. Pasal 38 ayat 1 dengan masalah setiap orang yang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat keterangan pajak kurang bayar dengan sanksi pidana kurungan paling sedikit 5 bulan, paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua yaitu setiap orang yang dengan sengaja A. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengakuan pengusaha kena pajak. C. tidak menyebabkan surat pemberitahuan. D. menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. E. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. F. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan dan oleh seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Next. Pasal 39 ayat 2 dengan masalah seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan sanksi pidana pajak nomor 1 tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana. Yang keempat, ada pasal 39 ayat 3 dengan masalah setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, yaitu dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Yang kelima ada pasal 39A dengan masalah setiap orang yang dengan sengaja A. menerbitkan dan atau menggunakan kartu pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau B. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai kena pajak, yaitu dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam waktu pajak. Bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti. Yang keenam ada pasal 41 ayat 1, yaitu dengan masalah pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas pengasuhan. Next. Berkaitan dengan bunga, pasal 1, pasal 8 ayat 2, yaitu dengan masalah pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun dengan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Nomor 2 yaitu pasal 8 ayat 2A dengan masalah pembetulan SPT masa dalam 2 tahun dengan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang ketiga yaitu pasal 9 ayat 2A dengan masalah keterlambatan pembayaran pajak masa dengan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang keempat ada pasal 9 ayat 2B dengan masalah keterlambatan pembayaran pajak tahunan, yaitu dengan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan pembayaran. Yang kelima ada pasal 13 ayat 2 yaitu dengan masalah SKPKP karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dengan sanksi 2% per bulan dari jumlah kurang dibayar maksimal 24 bulan. Yang keenam ada pasal 13 ayat 5 yaitu dengan masalah SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana, yaitu dengan sanksi 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar maksimal 24 bulan. Next. Berkaitan dengan kenaikan, pasal 8 ayat 5 yaitu dengan masalah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun dengan sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayar. Nomor 2 ada pasal 13 ayat 3 yaitu dengan masalah SKPP karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran. B. PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. C. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang dengan sanksi 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun. Yang kedua ada 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang besar atau 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Next. 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 Sampai tabel sanksi pidana. Terus. Next. Terus. Sanksi pidana. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pajak, khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diuraikan dalam tabel berikut ini.
Pasal 38 ayat 1, yaitu dengan masalah setiap orang yang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditulis di kolom chat Zoom. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Karena sudah terkumpul beberapa pertanyaan, kelompok 6 saya persilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ade Lestari, yaitu apabila wajib pajak badan mengajukan keberatan terhadap pemungutan pajak yang telah ditetapkan, apakah wajib pajak badan tersebut akan dikenakan sanksi atas keberatannya? Jika iya, lalu selanjutnya jika wajib pajak badan mengajukan banding apabila sanksi tersebut masih diberlakukan. Jadi, hal itu berkaitan dengan terbitnya UU HPP sebagai perubahan atas ketentuan dalam pasal 25 ayat 9 UU KUP. Adapun perubahan yang dimaksud adalah adanya penurunan jumlah besaran sanksi yang harus dibayar wajib pajak apabila permohonan keberatan ditolak atau pernyataan tersebut sebagaimana disebutkan pasal 25 ayat 1 UU KUP STD UU HPP hasil keputusan keberatan wajib pajak badan yang ditolak terdapat kewajiban sanksi denda sebesar 30% yang harus dibayar oleh wajib pajak. Akan tetapi jika wajib pajak badan berniat untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak, sanksi sebesar 30% tidak dikenakan. Bagaimana Mbak Adi? Baik, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Anissa bertanya, tolong berikan contoh dari sanksi pajak pidana yang berat. Kami mengambil contoh terpidana kasus Hambalang. Kami mengambil contoh kasus terpidana Hambalang yang didenda 20 miliar di kasus penggelapan pajak.
Nah, ada contoh yaitu Direktur PT Dutasari Citra Laras, yaitu Mahfud Suroso, berumur 60 tahun, dihukum 6 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON, Hambalang. Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada Rabu 28 April 2021. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2011, PT Dutasari Citra Laras melakukan serangkaian perbuatan sedemikian rupa terkait laporan pajak. Belakangan hal itu tercium oleh Ditjen Pajak, sehingga Mahfud Suroso harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Pada 7 Januari 2021, PN Jaksel menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada Mahfud Suroso karena bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Selain itu, PN Jaksel juga menjatuhkan pidana denda kepada Mahfud sebesar 2 kali kewajiban pajak yang belum dibayar, yaitu sebesar 20,5 miliar. Baik, bagaimana Anissa? Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andini, yaitu dalam kondisi apa Ditjen Pajak menerbitkan surat tagih pajak, yaitu seluruh wajib pajak bahwa jika pembayaran pajak bermasalah atau terlambat, maka Ditjen Jenderal Pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk Ditjen Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan atau penagihan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Bisa dikatakan kondisi yang akan kondisi apa Ditjen Pajak menerbitkan, yaitu pada saat wajib pajak terlambat dalam membayar kewajiban pajak. Bagaimana Mbak Andini? Baik, Mbak Dila, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya Marsala Anggiri Purnomo Putri izin menjawab pertanyaan dari Okta Rantika Purnomo, yaitu siapakah yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak? Jadi yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak yaitu yang pertama bagi wajib pajak badan oleh pengurus, yang kedua ada bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya, yang ketiga yaitu kuasa hukum dari butir di atas. Apakah Mbak Okta sudah paham? Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Nah, pertanyaannya yaitu apabila wajib pajak tidak setuju dengan SKPKB, langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan? Wajib pajak masih belum merasa puas terhadap keputusan yang diberikan terhadap keberatan yang diajukan, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalur hukum lainnya, yaitu dengan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Yang kedua, pengajuan banding yang disampaikan kepada pengadilan pajak. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Mbak Mona, apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Era Basira, yaitu apa yang membedakan antara surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Terima kasih. Jadi perbedaan SKP dan STP adalah SKP adalah surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar, atau nihil yang diakibatkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT. Sedangkan STP atau surat tagihan pajak adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Bagaimana Mbak Era?
Baik, karena pertanyaan sudah terjawab, saya akan simpulkan materi. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa surat ketetapan yang dibayar kebutuhan untuk 1 PPh, 2 BPN, 3 pajak kendaraan atas barang. Sanksi pajak dibagi menjadi 3, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang terdapat pada jumlah ini pajak dan pemotongan atau pemotongan maka dapat mengajukan gugatan. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat gugatan atas gugatan yang diajukannya, wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Terima kasih untuk kelompok 6 atas penyampaian materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.